Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasalam. Ya, kita berjumpa lagi ya untuk mapel tematik. Kemarin kita sudah bahas hak dan kewajibanku di sekolah, pentingnya taman sekolah, aku ingin menjadi anak pintar, terutama soleh ya. Nah, kita sudah masuk di pembelajaran 4. Kalian buka buku tematik kalian halaman 73. Sebelum itu, belajar di sekolah sangat menyenangkan bersama teman-teman ya. Memang belajar sangat menyenangkan kalau bersama teman-teman ya. Kalau pandemi juga kalian sudah lelah ya. Semoga Allah cepat angkat pandemi ini. Amin. Agar dapat belajar dengan nyaman, dibutuhkan lingkungan yang sehat dan tubuh yang bugar. Tubuh yang bugar dapat dihasilkan dari asupan makan yang sehat. Jadi kalau kalian mau tubuhnya kuat, bugar, makan makanan yang sehat, buahan dan sayuran, susu ya. Istirahat yang cukup juga penting ya. Sebelum berangkat ke sekolah, biasakan untuk mengonsumsi makanan yang cukup. Bisa disebut kalau kita sarapan ya. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kalian akan belajar, ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat ya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya. Kita meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tiap subuh setelah sholat subuh ya. Ya, kita masuk ke pembelajaran ya. Ayo mengamati. Membawa bekal makanan dari rumah sangat baik untuk anak-anak, terutama kalian ya. Karena membawa bekal dari rumah adalah cara untuk mengurangi kebiasaan jajan di sekolah. Selain itu, makanan dari rumah sangat dijamin kebersihan dan kandungan gizinya ya. Bukan snack-snack yang bungkusan ya, itu masih tidak dijamin kebersihan dan kesehatannya ya. Makanan sehat dari rumah akan mendukung tumbuh kembang anak dalam masa pertumbuhan. Jadi makanan yang sehat, makanan yang baik, yang gizinya bagus, itu bagus untuk pertumbuhan kalian. Apalagi kalian masa pertumbuhan ya. Kita lanjut halaman berikutnya, halaman 74. Teks bacaan tentang makanan sehat, bacalah dengan nyaring. Cukup Ustadz yang membaca ya. Hidup sehat. Anak-anak di masa pertumbuhan sangat membutuhkan makanan sehat. Makanan sehat memiliki kandungan gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang sehat itu harus memiliki kandungan gizi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, ini sudah kita bahas semua ya. Kemarin karbohidrat, nasi, protein ada di ikan, lemak ada di daging, dan vitamin tuh ada di buah dan sayur. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Salah satunya dengan makan makanan yang sehat. Dengan makan makanan sehat, maka kondisi kesehatan anak akan terjamin dan terjaga. Kesehatan tubuh sangat penting agar anak-anak bisa selalu semangat belajar. Ya, kalian perlu sehat ya. Kalau kalian sakit, nggak fokus belajar ya, badan nggak enak. Makanya sehat itu mahal sebenarnya ya. Kalau sakit lebih mahal lagi biaya berobat, biaya ke rumah sakit ya. Kita lanjut lagi, tidak usah panjang lebar. Halaman 76 buku tematiknya. Kewajiban dan hak belajar di sekolah. Kesehatan sangat penting bagi semua orang. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, kita dapat melakukan segala macam kegiatan. Seorang murid di sekolah pun perlu menjaga kesehatan dirinya agar dapat melakukan aktivitas belajar dengan baik. Setiap anak Indonesia memiliki hak belajar ya. Jadi bukan cuman kalian, bukan yang enggak cuman sunnah, bahkan yang kafir pun juga perlu belajar ya. Siapa tahu nanti dapat hidayah masuk Islam. Hak belajar ini dijamin oleh negara. Setiap siswa berhak mendapatkan proses belajar mengajar di kelas ataupun di luar kelas. Nah, mendapatkan proses belajar mengajar di kelas, di sekolah itu formal, ataupun di luar kelas itu non formal. Contohnya kalian les sama guru-guru, ustadz di luar dari sekolah, atau belajar-belajar di LPK. Itu kalau dapat sertifikat formal, kalau tidak dapat sertifikat non formal. Setiap anak juga berhak mendapatkan nilai dari hasil belajarnya.
Makanya setiap kalian mengerjakan tugas, kalian berhak mendapatkan nilai dari ustadz ya, kecuali yang telat mengumpul, nilainya ustadz masukkan, cuman ustadz tidak beritahu ya. Selain mendapatkan hak belajar di sekolah, siswa juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya di sekolah. Kewajiban siswa di sekolah ini harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Jadi kalian sudah melakukan kewajiban kalian, kalian akan mendapatkan hak kalian. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan, maka akan ada sanksi atau hukuman dari sekolah, misalnya dikeluarkan ya. Perhatikan tabel hak dan kewajiban siswa di sekolah berikut. Nah, di buku tematiknya 76 dan 77. Hak siswa di sekolah harus ada 7 ya, sebenarnya lebih. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan masa yang berlaku, mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atau prestasi yang didapatnya, mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimilikinya. Kalian bisa baca sendiri ya di buku tematiknya. Kewajiban kalian di sekolah yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik, memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan dan keamanan sekolah. Hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan, memberikan keterangan izin atau berhalangan atau sakit pada tidak masuk sekolah. Nah, jika daring gini kalian juga tidak bisa masuk, kalian juga wajib mengirimkan surat izin atau japri ustadz, boleh ya kalau tidak masuk. Nah, dan seterusnya ya. Mendiskusikan hak dan kewajiban di sekolah. Kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Bagaimanakah cara agar lingkungan sekolah yang sehat itu dapat terwujud? Apakah yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat? Ya, untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, hak kalian kan mendapatkan kebersihan sekolah, harumnya sekolah, kedamaian, ketentraman. Tapi kewajiban kalian harus menjaga kebersihan itu sendiri ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, buka buku tematiknya halaman 78. Sebentar ya. Nah, menuliskan hukuman. Kita telah melakukan kewajibanmu di sekolah dengan baik, namun terkadang kamu lalai melakukan kewajiban di sekolah. Coba kamu tuliskan apa akibat yang ditimbulkan jika kamu lalai melakukan kewajibanmu di sekolah. Kita persimpel aja ya. Akibat lalai melakukan kewajiban di sekolah, pasti mendapatkan hukuman. Hukuman yang diterima karena lalai melakukan kewajiban di sekolah bisa tidak mengikuti pelajaran ya. Kegiatan di waktu istirahat sekolah, tepat pukul 7 pagi, Nina dan teman-temannya mengikuti kegiatan belajar di kelas. Kegiatan belajar di kelas 3 berjalan dengan lancar dan tertib. Murid-murid kelas 3 mendengarkan pelajaran yang disampaikan Bu Guru dengan tenang. Setelah hampir 2 jam pelajaran, tepat pukul 9 bel sekolah berbunyi. Itu tanda istirahat bagi murid-murid kelas 1 hingga kelas 6. Ya, muatan bahasa Indonesia dan PPKN akan kita lanjut lagi ya. Ustadz akhiri dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.